Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majuda dari kelas PTKC. Kali ini akan membawakan materi mengenai transmisi digital untuk mata kuliah komunikasi data. Jadi, yang pertama, apa itu transmisi digital? Di sini, pada transmisi digital, data yang dihasilkan oleh transmitter berupa data digital dan ditransmisikan pula dalam bentuk sinyal digital menuju ke receiver atau penerima. Skemanya seperti di bawah ini. Kemudian untuk konversi digital ke digital, yang pertama yaitu line coding. Jadi line coding merupakan suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital dengan asumsi bahwa data berisi atau berbentuk seperti fax, angka, gambar, audio maupun video yang disimpan dalam memori komputer sebagai bit sequence. Nah, di sini line coding juga dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Kemudian, tujuan line coding yang pertama yaitu merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisi yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan penerima, di mana sistem tidak memerlukan jalur terpisah untuk clocknya. Kemudian yang ketiga, line coding dapat digunakan untuk menghilangkan sinyal yang mengandung komponen DC atau sinyal dengan frekuensi 0. Dan yang terakhir, line coding dapat digunakan untuk menaikkan data rate dan untuk melakukan pendeteksian dalam kesalahan. Kemudian ada skema line coding. Di sini ada 5. Yang pertama unipolar, kemudian polar, lanjut bipolar, kemudian multilevel, dan yang terakhir multi transition atau multi transisi. Seperti ini. Jadi yang pertama skema unipolar. Jadi skema unipolar adalah semua elemen sinyal mempunyai tanda yang sama antara positif semua ataupun negatif semua. Dalam skema ini, semua level sinyal berada di salah satu sisi dari sebuah waktu, baik di atas atau di bawah. Kemudian skema unipolar dibuat untuk non-return to zero atau skema RNZ, di mana tegangan positif mendefinisikan bit 1 dan tegangan 0 atau negatif mendefinisikan bit 0. Disebut non-return to zero level dikarenakan sinyal tidak akan kembali ke 0 pada tengah dari bit. Skemanya seperti gambar di bawah. Kemudian lanjut skema polar. Di skema polar ini level tegangan berada pada dua sisi dari sebuah waktu. Nah, sebagai contoh di sini level tegangan 0 pada sisi positif dan tegangan 1 pada sisi negatif. Diganti-ganti di sini. Dalam polar ada dua pengkodean. Yang pertama RNZ, non-return to zero. Di sini digunakan dua level tegangan amplitudo, dan pada RNZ terdapat dua versi skema polar, yaitu RNZL dan RNZI. Seperti ini. Kemudian pengkodean RZ atau return to zero ini digunakan ketika clock penerima pada RNZ dan pengirim tidak sinkron. Nah, di sini skema return to zero menggunakan 3 nilai, yaitu positif, negatif, dan 0, seperti di gambar di bawah. Lanjut ke skema bipolar. Ada 3 level tegangan, yaitu positif, negatif, 0, dan pada bipolar terdapat 2 jenis encoding, yaitu AMI dan pseudo ternary, yang pada AMI ini mempresentasikan binar 0 dan tegangan positif atau negatif bergantian mempresentasikan binar 1. Nah, maksudnya di sini tegangan 0 itu artinya binar 0 dan tegangan positif atau negatif
bernilai binar 1. Pada pseudo ternary sebaliknya, yang 0T, tegangan 0 artinya binar 1, dan tegangan positif negatif binar 0. Lanjut skema multilevel. Di sini tujuannya untuk meningkatkan kecepatan data, tetapi pada saat yang sama juga menurunkan kecepatan sinyal atau bandwidth. Nah, untuk mencapai tujuan ini, pengkodean multilevel melakukan pengkodean dari M elemen data menjadi N elemen sinyal, di mana elemen datanya terdiri atas 0 dan 1. Lalu, dalam aplikasi juga dibutuhkan agar 2M kurang atau sama dengan Ln, di mana Ln ini adalah pola sinyal, sehingga tidak semua pola sinyal merupakan representasi dari pola data. Kemudian multi transisi menggunakan 3 level tegangan sinyal dan 3 transisi dengan 3 aturannya sebagai di bawah ini, ada 3. Kemudian konversi analog ke digital ada 2. Yang pertama PCM, di mana PCM ini mengubah sinyal analog menjadi digital melalui kode pulsa dan terdiri atas 4 proses: filterisasi, sampling, quantizing, dan coding. Kemudian yang kedua, delta modulation, teknik modulasi di mana suatu sinyal analog dapat dikodekan dalam digit. Nah, modulasi delta juga ini merupakan bagian dari PCM atau pulse code modulation. Kemudian delta modulation ini dikembangkan untuk mengatasi sistem komunikasi analog yang rentan terhadap gangguan sinyal pada transmisi, di mana sinyal yang diterima oleh penerima biasanya mengalami gangguan seperti dengung dari noise dan sinyal informasi menjadi sangat lemah. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.